Hidupku bagaikan pesawat kertas yang datang dan pergi membawa impian. Sekuat tenaga dengan hembusan angin terus melaju terbang. Jangan bandingkan jarak terbangnya, tapi bagaimana dan apa yang dilalui, karena itulah satu hal yang penting, selalu sesuai kata hati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat bahasa dan Bapak Ibu Dewan Juri yang terhormat. Perkenalkan, saya Wahyu Kusuma Pertiwi dari SD Islam Terpadu Gilmani, Surabaya, Provinsi Jawa Timur. Sahabat bahasa, kali ini saya akan menyampaikan sebuah cerita yang terinspirasi dari buku Sang Putri Petani karya Ghazali Menikvel, ilustrator Emmanuel Sanciani, dan diterjemahkan oleh Larasati. Buku ini diterbitkan oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. Di sebuah kerajaan yang megah, tinggallah seorang putri. Dia bernama Putri Kansari. Putri Kansari ini sangat berbeda dengan putri-putri yang lain, di mana putri yang lain selalu berkutat dengan perhiasan, juga kemegahan. Putri Kansari dianggap aneh karena dia berkutat dengan hal-hal yang dianggap kotor dan konyol. Dia sangat suka dengan tanah, bibit, dan tanaman. Ya, Putri Kansari sangat suka bertani. Bahkan suatu hari, ia mengatakan keinginannya kepada sang ayah bahwa dia ingin menjadi petani. Mendengar hal itu, sang raja pun murka. Kansari, apa hal gerangan yang membuatmu berpikiran konyol? Kau itu ditubuhkan di istana, bukan dari hal-hal yang kotor, ungkap sang ayah. Dengan lembut putri mengatakan, ayah, bukankah petani itu adalah pekerjaan yang mulia? Pikiran konyol macam apa itu, Kansari? Jika itu yang kau mau, sekarang keluarlah dari kerajaanku, kata sang ayah. Dengan berani, sang putri Kansari pun keluar dari istana. Berbekal keberanian dan bibit-bibit tanaman yang telah ia siapkan dari kecil, ia pun berani memasuki hutan dan membangun sebuah gubuk di dalam hutan. Di sana ia mulai menanam, merawat dengan penuh cinta. Teman-teman, pekerjaan bertani itu sebenarnya sangat melelahkan. Tapi sang putri Kansari pun tetap semangat karena ia ditemani oleh ketiga sahabat barunya. Ada si kucing, laba-laba, dan burung nuri pembawa berita. Mereka saling bekerja sama, merawat, menanam, hingga tanaman mereka subur dan hijau. Berita bahwa tanaman Kansari tumbuh dengan subur pun terdengar sampai telinga raja. Bukannya senang, sang raja malah semakin marah. Bahkan sang raja pun mengunjungi Dewa Indra
untuk meminta sebuah pertolongan agar Dewa Indra mau merusak tanaman Putri Kansari. Wahai Baginda Raja, serahkan saja semuanya padaku. Yang tidak mereka ketahui, teman-teman, sang burung nuri pembawa berita sedang menguping pembicaraan mereka. Kali ini akan aku buat musim kemarau agar tanaman Putri Kansari mati kekeringan, ucap sang Dewa Indra. Mendengar hal itu, burung nuri pun mengabari Putri Kansari. Dengan sigap, Putri Kansari pun memerintahkan teman-temannya untuk memindah tanaman itu ke dekat sungai. Ayo teman-teman, segera kita pindahkan. Dan benar saja teman-teman, di saat semua tanaman rusak dan kering, tanaman Putri Kansari selamat. Melihat hal itu, Dewa Indra pun semakin murka. Hei Kansari, tunggu saja kamu. Akan aku buat musim penghujan agar tanaman-tanamanmu kebanjiran. Kata Dewa Indra. Mendengar cerita itu dari sang burung nuri, Putri Kansari pun memindahkan tanaman itu. Ayo teman-teman, kita pindahkan ke atas bukit teman-teman. Mereka pun segera memindahkan ke atas bukit. Hingga selamatlah tanaman-tanaman itu dari banjir. Tapi tak sampai di situ teman-teman, Dewa Indra pun tidak menyerah. Dia pun memerintahkan para tikus untuk menyerang tanaman Putri Kansari. Dan kali ini sang kucing beraksi, memanggil semua teman-temannya. Ayo teman-teman, kita pesta tikus, kita selamatkan tanaman kita, kata si kucing. Tak sampai di situ, Dewa Indra pun hampir saja kehabisan akal. Kali ini ia memerintahkan para burung untuk merusak tanaman-tanaman itu. Dan kali ini si laba-laba kecil meminta teman-temannya untuk membuat sarang laba-laba yang sangat luas. Tenang saja Putri, serahkan kepada kami. Aku akan membuat sarang yang sangat luas untuk melindungi tanaman Putri. Benar saja teman-teman, kali ini selamatlah sudah tanaman Putri Kansari. Hal itu membuat Putri Kansari dan sahabatnya bahagia. Tapi ada yang merasa sedih karena sang raja merasa telah gagal melihat rakyatnya kelaparan akibat musim kemarau dan penghujan yang telah diturunkan oleh Dewa Indra. Hingga ia meminta tolong kembali kepada Dewa Indra dan mengatakan, "Wahai Dewa Indra, bantulah aku." Dewa Indra pun menjawab, "Maaf Raja, aku sudah tak dapat menolongmu, tapi kusarankan engkau untuk datang mendekat kepada Putri Kansari." Benar teman-teman, ternyata Putri Kansari pun telah membagikan makanannya, bahan-bahan makanan dari tanaman yang telah ia rawat sepenuh hati tadi kepada seluruh rakyatnya. Hal itu pun membuat sang raja bersalah dan menyesal. Dari cerita ini teman-teman, kita dapat mengambil pelajaran. Beranilah bermimpi dan mewujudkannya. Karena kemuliaan bukan tentang siapa kita, tapi seberapa besar kita memberi manfaat. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.